touch, I can with just one touch, I can feel Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vincent Reno dengan NIM 231051221035. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bangkrat. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik lahan kering suboptimal dengan fokus pada tanah ultisol. Nah, jadi lahan suboptimal itu adalah lahan yang memiliki keterbatasan dalam mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal, baik dari segi fisik, kimia maupun biologi tanah. Keterbatasan tersebut dapat berupa tingkat kesuburan tanah yang rendah, kondisi tanah yang terlalu asam atau terlalu basah, ketersediaan air yang tidak seimbang, serta rendahnya aktivitas organisme tanah. Akibat dari kondisi tersebut, lahan suboptimal memerlukan pengelolaan khusus agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian. Nah, salah satu contoh lahan suboptimal adalah tanah ultisol. Nah, kalian pengen tahu nggak apa itu tanah ultisol? Jadi, tanah ultisol adalah jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut dan pencucian intensif sehingga banyak unsur hara yang hilang dari lapisan atas tanah. Jadi, tanah ultisol itu juga termasuk lahan suboptimal karena memiliki keterbatasan seperti tingkat keasaman yang tinggi, kandungan hara yang rendah, serta adanya unsur beracun seperti aluminium dalam jumlah yang tinggi. Tanah ultisol tersebar luas di Indonesia, yaitu sekitar 45.794.000 hektar atau sekitar 24,3% dari total wilayah daratan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik jenis tanah ultisol. Jadi karakteristiknya itu ada 3. Karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang karakteristik fisik. Secara fisik, tanah ultisol memiliki tekstur yang umumnya liat hingga lempung. Struktur tanahnya cenderung padat sehingga porositasnya rendah dan dapat menghambat pergerakan air secara pertumbuhan akar. Warna tanah ultisol biasanya merah hingga kuning, yang menunjukkan tingginya kandungan oksida besi dan aluminium. Tanah ini memiliki kemampuan menahan air yang cukup, namun drainasenya bisa kurang baik jika struktur tanahnya terlalu padat. Selain itu, tanah ultisol umumnya memiliki kedalaman yang cukup dalam, tetapi lapisan atasnya sering mengalami degradasi. Selanjutnya itu yang kedua ada karakteristik kimia. Dari segi kimia, tanah ultisol memiliki tingkat keasaman yang tinggi dengan pH umumnya kurang dari 5,5. Kandungan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium relatif rendah karena telah mengalami pencucian oleh air hujan. Salah satu masalah utama pada tanah ultisol adalah tingginya kandungan aluminium yang dapat bersifat racun bagi tanaman dan menghambat pertumbuhan akar. Kapasitas tukar kation pada tanah ini juga rendah sehingga kemampuan tanah dalam menyimpan unsur hara menjadi terbatas. Oleh karena itu, tanah ultisol memerlukan pengelolaan yang baik agar digunakan untuk pertanian secara optimal. Ya, yang ketiga itu adalah karakteristik biologi. Dari aspek biologi, aktivitas mikroorganisme dalam tanah ultisol cenderung rendah, terutama karena kondisi tanah yang asam dan kandungan bahan organik yang rendah. Namun, dengan penambahan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang, aktivitas mikroorganisme dapat ditingkatkan. Organisme tanah seperti bakteri dan jamur memiliki peran penting dalam membantu proses dekomposisi dan penyediaan unsur hara bagi tanaman. Tanah ultisol terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling atas adalah horizon O yang berisi bahan organik namun biasanya tipis. Di bawahnya terdapat horizon A atau topsoil
yang mengandung campuran mineral dan bahan organik, tetapi unsur haranya rendah. Selanjutnya adalah horizon E, yaitu lapisan pencucian yang berwarna lebih pucat karena unsur hara telah tercuci ke bawah. Kemudian terdapat horizon B, yaitu lapisan akumulasi liat serta besi dan aluminium yang berwarna merah atau kuning dan menjadi ciri khas tanah ultisol. Lapisan paling bawah adalah horizon C, yaitu bahan induk yang belum mengalami pelapukan sempurna. Vegetasi yang tumbuh pada tanah ultisol umumnya adalah tanaman yang mampu beradaptasi dengan kondisi tanah asam. Contohnya adalah tanaman karet seperti yang ada di belakang saya sekarang ini, dan tanaman kehutanan lainnya. Selain itu, vegetasi alaminya adalah seperti semak dan alang-alang, juga sering ditemukan di tanah ultisol. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua tanaman dapat tumbuh optimal pada tanah ini tanpa pengelolaan yang tepat. Tanah ultisol dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian, meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti tingkat keasaman yang tinggi dan kandungan hara yang rendah. Beberapa tanaman yang cocok dibudidayakan di tanah ultisol antara lain tanaman pangan seperti jagung, singkong, dan kedelai. Selain itu, tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit juga banyak ditemukan pada tanah ini karena mampu beradaptasi dengan kondisi tanah yang asam. Budidaya pada tanah ultisol umumnya dilakukan pada lahan kering dan banyak dimanfaatkan untuk pertanian maupun perkebunan, terutama di daerah tropis. Untuk meningkatkan produktivitas tanah ultisol secara berkelanjutan diperlukan beberapa upaya pengelolaan. Yang pertama, pengapuran dilakukan untuk menurunkan tingkat keasaman tanah dan mengurangi toksitasi aluminium. Yang kedua, pemupukan. Berimbang sangat penting untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Yang ketiga, penambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat meningkatkan kesuburan tanah serta aktivitas mikroorganisme. Yang keempat, penerapan sistem konservasi tanah seperti mulsa dan tersaring dapat mencegah erosi dan menjaga kelembapan tanah. Dengan pengelolaan yang tepat, tanah ultisol dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Ya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tanah ultisol merupakan salah satu jenis tanah suboptimal yang memiliki ciri utama seperti tingkat keasaman tinggi, kandungan hara rendah, serta adanya aluminium yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Tanah ini memiliki lapisan khas dengan akumulasi liat serta besi dan aluminium, serta umumnya berwarna merah hingga kuning. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, tanah ultisol tetap dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu yang mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Dengan memahami karakteristik tanah ultisol, kita dapat mengelola dan memanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung kegiatan pertanian. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dari video saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Bye-bye, terima kasih teman-teman. Two can be as bad as
just a number.